Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita meneruskan kajian kitab Akhlaqul Banin. Yang mana pada kesempatan ini Al-Faqir akan menjelaskan mengenai masih berkenaan dengan pemberian Allah. Banyak pemberian Allah yang telah Allah telah berikan kepada hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'il mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid daraini amin. Wa a'taka sihatak wal afiyah wa wada'a ar-rahmata laka fi qulubi walidayk hatta rabbayaka tarbiyatan kalimatan wa habbaka ilal ustad hatta 'allamaka ma yughiduka fi dinika wa dunyaka ila ghairi dzalik min ni'amihi ta'ala allati la tuhsyar. Wala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Pada kesempatan kali ini masih sekitar pelajaran yang pertama. Kita akan menjelaskan secara atau meneruskan daripada kajian yang lalu. Ya. Kesempatan kali ini di sini dijelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, ya, sehat dan afiat. Apa sih pengertian sehat afiat? Sehat afiat. Sehat itu adalah jasmani. Afiat itu sesuatu yang atau tidak ada pantangan sedikit pun apa yang perlu kita makan. Kan ada orang sehat tapi nggak afiat. Ini sehat, jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum ini, nggak boleh minum itu, ya. Terus minumnya terbatas, makannya dibatasin, terus dan sebagainya, ya. Jadi yang namanya sehat wal afiat adalah orang yang diberikan kesehatan dan dia tidak akan mendapatkan pantangan apapun. Makan apa aja boleh, minum apa saja boleh, kecuali yang diharamkan di dalam hukum, ya, di dalam agama. Ya. Terus wa wada'aka rahmata laka fi qulubi walidayk. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, rahmat di dalam hati kedua orang tua kita. Ya. Jadi kedua orang tua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, sehingga apa? Sehingga orang tua kita, ya, mendidik kepada kita, ya, dengan sempurna dan mengenalkan kita untuk cinta kepada para guru-guru. Ya. Jadi kalau kan jadi zaman sekarang banyak tuh orang tua gampangnya aja itu orang tua bunuh anaknya. Ya, dengan menggugurkan janin, dengan anak itu diracunin, ya, dengan sebagainya caranya, ya. Itu berarti kedua orang tua tersebut atau orang tua tersebut hatinya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang-orang tua kita Allah masih memberikan rahmat, kasih sayang di dalam hati kedua orang tua kita, sehingga kita dapat merasakan pendidikan dari orang tua kita, pendidikan agama, ya, yang apa, ya? Yang sempurna. Kenapa disempurna? Karena tidak ada pendidikan di muka bumi ini yang sempurna melainkan pendidikan agama. Kenapa? Kalau pendidikan selain pendidikan agama itu hanya sebatas di dunia, ya. Tapi kalau pendidikan agama, dunia wal akhirat. Manfaatannya double, manfaat dunia dan manfaat akhirat, ya. Lalu dengan kita, ya, mengerti tentang agama sehingga kita dapat mencintai guru-guru kita, para asatidz kita, ya, para kiai kita, yang mana mereka para guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, terutama ilmu agama, ya. Hatta
'allamaka ma yufiduka fi dinika wa dunyaka. Sampai kita mengenal, mengerti tentang ilmu, baik itu mengerti ilmu dunia dan juga mengerti ilmu agama. Terutama ilmu agama ya. Nah, lalu apa? Dan juga tentang yang lainnya selain daripada yang dua tadi, ya. Sampai-sampai begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita tidak dapat memerinci secara detil nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sungguh kalian wahai hambaku tidak akan satupun bisa menghitung begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh aku. Ya, maka kita tidak pantas untuk menghitungnya. Dan ini juga Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk kita menghitungnya. Paling tidak kita diperintahkan untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menukar nikmat itu dengan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan yang lalu sampai pembahasan yang sekarang ini, ya, digabungkan kesimpulannya, ya, bahwa kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala banyak memberikan nikmat kepada kita, ya. Nikmat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, nikmat kita dikasih tangan, kedua tangan, nikmat dikasih kedua kaki, nikmat dikasih kekuatan, nikmat dikasih penglihatan, nikmat dikasih pendengaran, ya. Dan nikmat itu juga, ya, bahkan kita adalah sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah taala memberikan kesehatan sama kita, afiat. Ditambah lagi Allah taala memberikan kita punya kedua orang tua, diberikan hatinya ruhamah, kasih sayang, ya. Sehingga kedua orang tua kita membawa kita, mendidik kita kepada para guru-guru kita, para ustadz kita, ya. Lalu apa? Setelah kita duduk, ya, diantarkan kepada guru-guru, kepada para asyatid, maka di situ nanti akan timbul, ya, buah kasih sayang, cinta kita kepada guru-guru kita. Setelah kita cinta kepada guru-guru kita, kenapa guru kita yang mengajarkan kita, baik itu urusan agama, urusan dunia, ya, dan juga perkara-perkara yang lain, ya, maka berarti sudah sempurna, ya, sudah sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai-sampai kita tidak sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kata saya punya guru, jangankan yang udah benar-benar sudah tidak bisa terhitung lagi. Contohnya apa? Kita suruh ngitung berapa satu hari kita kedip saja kita nggak bisa. Kita menghitung berapa hari kita leher kita menengok kiri kanan kita tidak bisa. Berapa hari kita berjalan dalam keadaan lenggang aja tidak bisa menghitungnya. Apalagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat kita Allah Ta'ala jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala jadikan penciptaan kesehatan kepada kita, sehat jasmani, rohani, sehat zahir batin, ya, afiat. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kedua orang tua kita pun hanya sebagai sekadar orang tua. Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati kedua orang tua kita ruhamah kasih sayang. Lalu orang tua kita mengantarkan kita untuk siapa? Untuk mengajak kita, untuk mendidik kita, mengenalkan kita kepada agama Allah, tentang urusan dunia kita, dan juga nikmat yang luar biasa. Sudah tidak sanggup lagi nikmat-nikmat yang banyak, ya, sampai-sampai langsung Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran bahwa tidak ada satupun hambaku yang sanggup menghitung banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sekali lagi, maka wajiblah kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Akhiballah lima yuqdukum bihi min ni'amih." Cintalah kalian kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada
kita. Jadi kalau ada orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu tandanya orang yang otaknya tidak waras. Kalau orang yang tidak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia hatinya sudah diangkat. Ya. Allah taala tutup ya hati dia daripada hidayahnya. Ya, berarti itu siap-siap saja orang tersebut tidak akan mendapat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat daripada pandangan cahaya Allah Subhanahu wa taala, alias dia akan sengsara dunia dan akhirat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan dari kajian ini kita dapat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala selalu senantiasa menggerakkan langkah kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan pandangan kita, menggerakkan daripada pendengaran kita untuk senantiasa di jalan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memudahkan, menggampangkan langkah kita, insyaallah ya itu berarti Allah taala masih merahmati kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berat memberikan langkah kita untuk ke tempat yang baik, memandang yang baik, mendengar yang baik, ya bahkan hati kita sudah tertutup daripada kebaikan, berarti tandanya siap-siap saja kita akan mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.